ketika kita salah dalam melihat, itu juga nanti akan menyebabkan tindakan kita juga akan salah. Sudah? Bisa ditempel di dinding itu jangan apa-apa. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di aula BLK Kabupaten Wonogiri dalam acara pelatihan sensitivitas disabilitas bagi unit layanan disabilitas ketenagakerjaan dan perusahaan di Kabupaten Wonogiri. Pertama-tama, pada yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau yang mewakili, pada yang kami hormati DLT Ketenagakerjaan Kabupaten Wonogiri atau yang mewakili, pada yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri atau yang mewakili, pada yang kami hormati Kepala BLK Kabupaten Wonogiri atau yang mewakili, pada yang kami hormati semua direktur perusahaan di Kabupaten Wonogiri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati direktur rumah sakit di Kabupaten Wonogiri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan semua peserta yang hadir di sini yang kami hormati, Ketua Sehati Sukarjo, Mas Hedi Suprianto yang kami hormati, dan juga teman-teman Sehati yang kami banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan sensitivitas disabilitas bagi layanan ketenagakerjaan dan perusahaan di Kabupaten Wonogiri dalam keadaan sehat. Untuk selanjutnya kami akan sebelum kami membacakan susunan acara, kami akan memberikan sedikit informasi Bapak dan Ibu bahwa di sini kami ada safeguarding untuk menjaga keprivasian Bapak Ibu semua, dan kami juga tadi sudah meminta persetujuan pemohon concern terkait dengan pengambilan foto, video dan juga rekaman pada panjenengan semua. Jadi nanti mohon izin kami untuk bisa mengambil foto dan video ataupun rekaman, dan juga bisa menjadikan foto-foto ini sebagai dokumentasi di kegiatan program kami, dan juga sebagai media publikasi di media sosial kami. Apabila nanti Bapak dan Ibu ada yang merasa ada berubah pikiran, ada yang merasa keberatan, kami persilakan untuk menghubungi teman-teman dari Sehati. Kemudian di depan ini ada mekanisme umpan balik dari Sehati Sukarjo, ada penerimaan laporan, kemudian ada seleksi safeguarding yang dilakukan oleh focal point dari Sehati Sukarjo, kemudian ada penanganan, kemudian ada rekomendasi dan ada tindak lanjut. Jadi saya memastikan Bapak dan Ibu semua di ruangan ini menjadi ruangan yang aman bagi kita semua untuk panjenengan berdiskusi, berbagi pendapat, sharing informasi. Segala data dan privasi panjenengan nanti akan kami jaga. Demikian.
Kemudian untuk mempersingkat waktu kami akan membacakan beberapa susunan acara yang akan terlaksana pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada para peserta dan hadirin dipersilakan untuk berdiri. Pada Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kemudian acara yang berikutnya yaitu doa. Marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu pengantar kegiatan kepada Mas Dedi Supriyanto selaku Ketua Satgas Sumatera. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Arianto selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sekaligus Koordinator Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Wonogiri bersama dengan staf yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Bapak Ibu sekalian dan undangan dari perusahaan baik perusahaan swasta maupun dari BUMD Kabupaten Wonogiri yang pada hari ini hadir, serta Kepala Dinas Sosial, mohon maaf Mbak Nur, yang hari ini diwakili Mbak Nur yang saya kenal gitu aja, dan teman-teman sekalian dari Sahati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula BLK Kabupaten Wonogiri untuk yang kesekian kali Sahati ada di sini. Kalau tahun sebelumnya kami melalui program ketenagakerjaan inklusif, untuk hari ini juga negara inklusif tapi melalui program akses tenaga kerja bagi disabilitas dan orang dengan disabilitas psikososial. Bapak Ibu sekalian,
Program ini dilaksanakan atas dukungan dari program inklusi, yaitu kemitraan Indonesia Australia untuk mewujudkan masyarakat inklusi, yang kami sehati melalui mitra Pusat Rehabilitasi Agung Yogyakarta memiliki program di Wonogiri dan Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya adalah akses kerja dan kewirausahaan bagi orang dengan disabilitas psikososial atau disabilitas mental. Tapi nanti juga kita akan berdiskusi juga kalau di Undang-Undang Kesehatan itu masih ada istilah ODGJ. Mungkin nanti kalau bagi teman-teman atau Bapak Ibu memberi kerja, masa ODGJ diterima kerja dan sebagainya. Ini bagian dari kita membangun pemahaman sensitivitas kita, apa saja sih ragam disabilitas yang ada di Undang-Undang Nomor 8 2016. Meskipun baru disebutkan ada 4 ragam disabilitas, yaitu ada disabilitas fisik, kemudian ada sensori, kemudian mental dan intelektual, kemudian juga ada disabilitas ganda. Jadi nanti kita mungkin bisa mengenal ragam disabilitas, dan pagi hari ini juga kami menghadirkan teman-teman dari ragam disabilitas yang berbeda. Ada dari teman hambatan sensori penglihatan, kemudian ada sensori pendengaran, istilahnya seperti itu kalau di Undang-Undang 8. Kemudian juga ada disabilitas fisik, dan dari tim sehati sendiri juga ada ragam disabilitas mental psikososial yang tadi menerima Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Ada salah satu disabilitas psikososial, mungkin nggak tahu kalau dia itu disabilitas. Nanti untuk mengenal lebih jauh ini, maka kami mengadakan pelatihan sensitivitas bagi perusahaan dalam rangka mendorong akses kerja inklusif melalui pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas, yaitu 1% bagi perusahaan swasta dan 2% bagi perusahaan milik pemerintah baik pusat maupun daerah. Ini salah satu perwujudannya, dan tentunya untuk melaksanakan itu harus didasari atas pemahaman, sehingga tidak ada keterpaksaan, kemudian juga tidak ada tadi kalau Mas Agus menyampaikan ada bentuk-bentuk yang tidak aman ya bagi teman-teman disabilitas. Tentunya ini juga akan dilaksanakan. Dan terima kasih juga kepada pemerintah Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang sudah membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan sejak tahun 2022 dengan Pak Jokowi. 2022 salah satu mandat yang dimandatkan di Undang-Undang 8 dan di peraturan pemerintah juga nomor 60 tahun 2020. Alhamdulillah Wonogiri menjadi salah satu kabupaten yang memiliki ULP yang aktif dan berkontribusi pada perwujudan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Mudah-mudahan dengan pelatihan pada pagi hari ini kita semua, Bapak Ibu semua, lebih memahami tentang disabilitas dan tentunya membuka kesempatan kerja maupun nanti kewirausahaan bagi teman-teman penyandang disabilitas, khususnya nanti kepada orang dengan disabilitas psikososial. Ini hanya bahasa program saja Bapak Ibu, atau tentunya UDIP itu untuk membuat afirmasi di program kami, tetapi kalau di undang-undang tetap teman-teman ini adalah tergolong disabilitas mental. Nanti lebih jauh kita akan diskusi bersama-sama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ke depan
kerjasama ini bisa berkelanjutan. Demikian, terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Asasi Subarjo, Ketua Sugianto, yang sudah memaparkan atau memberikan sambutan terkait dengan pengacara kegiatan pada pagi hari ini. Untuk terakhir berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dan sekaligus untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi Supriyanto, Ketua Perkumpulan Sehati Sukoharjo beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial yang mewakili Gubernur ini pegawai di Kabupaten Wonogiri yang setiap saat itu bersinggungan dengan masyarakat rentan, ya, rentan jiwa dan banyak hal. Yang saya hormati pimpinan perusahaan BUMD Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini saya dari HRD. Kemudian yang saya hormati para bidang P3 TKT, Kepala PTD PLK, dan juga rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Yang saya hormati dari Serikat Pekerja Kabupaten Wonogiri dan seluruh hadirin undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat saya serta karunia-Nya bahwasanya pada pagi hari ini kita bersama dapat hadir untuk mengikuti pelatihan sensitivitas disabilitas bagi unit layanan disabilitas ketenagakerjaan dan perusahaan di Kabupaten Wonogiri di aula di UPTD PLK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan ini atas prakarsa dari Perkumpulan Sehati Sukoharjo dalam rangka kepedulian dari rekan-rekan disabilitas khususnya untuk Kabupaten Wonogiri. Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Wonogiri sendiri memang sudah dibentuk ULD. Pak Edi Supriyanto tadi sudah menyampaikan dengan surat keputusan Bupati Wonogiri tahun 2022, tepatnya di tanggal 22 Mei 2022 tentang pembentukan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin berkaitan dengan kegiatan ini kami sedikit menyampaikan sekaligus evaluasi berkaitan dengan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMD dan pemerintah di Kabupaten Wonogiri. Berkaitan dengan implementasi untuk ketenagakerjaan di
perusahaan Kabupaten Wonogiri ini bahwa untuk inklusi itu pada prinsipnya adalah mendudukkan penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan. Hak-hak bagi penyandang disabilitas itu harus dijamin, baik itu hak-hak berkaitan dengan pendidikan, kemudian juga kebudayaan, keolahragaan, kemudian yang lebih penting lagi kesehatan dan juga pekerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana di dalam pasal 53 ayat 1 itu bahwa pemerintah daerah, kemudian badan usaha milik daerah dan milik negara wajib memperkerjakan minimal 2% dari jumlah tenaga kerja atau pekerja pegawainya. Kemudian di ayat 2-nya di sana dikatakan bahwa perusahaan swasta wajib memperkerjakan minimal 1% dari jumlah pegawai atau pekerja. Jadi karena ini ketentuan daripada undang-undang, mau tidak mau semua stakeholder, perusahaan, pemerintah wajib mematuhi dan melaksanakannya. Di dalam undang-undang juga di sana di pasal sanksi pidana juga ada sanksi pidana bagi setiap orang ataupun lembaga yang menghalangi hak-hak daripada penyandang disabilitas itu bisa dipidana penjara. Untuk itu kami ingin menyampaikan dan menegaskan saja bahwasanya memang dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu harus bisa dilaksanakan khususnya di Kabupaten Wonogiri. Kami di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini memiliki balai latihan kerja. Perlu kami sampaikan Pak Edi, kami setiap tahun ada kegiatan, ada anggaran untuk pelatihan bagi penyandang disabilitas, dan kita juga punya pendamping disabilitas Pak Timur yang membantu kami sebagai mitra pendamping disabilitas di Kabupaten Wonogiri. Pelatihan yang kita laksanakan yang untuk satu paket kelas itu biasanya pelatihan menjahit, karena untuk pekerjaan yang mungkin tidak membutuhkan skill yang terlalu tinggi atau kemampuan berpikir yang terlalu tinggi itu untuk pelatihan menjahit. Dan kemarin di bulan Juni ya, kita laksanakan pelatihan menjahit bagi penyandang disabilitas itu sebanyak 20 orang, dan sebagian besar sudah tersalurkan perusahaan-perusahaan, bagusnya perusahaan konveksi. Pelatihan yang kita laksanakan kemarin untuk alumni maupun siswa tingkat SMPA yang kemarin baru lulus, ada 20, dan sebagian besar sudah tersalurkan. Ini di perusahaan di Kabupaten Wonogiri ada PMNC ya, paling banyak PMNC, Dalibra, ada Top and Top, Petra itu juga. Kemudian juga pelatihan yang lain. Jadi kami di BLK juga ada paket-paket pelatihan, ada buka, ada pengelasan, ada administrasi perkantoran. Itu ya kadang mungkin setiap angkatan itu ada juga 1-2 dari penyandang disabilitas yang mengikuti. Namun demikian memang sebenarnya
kita butuh sosialisasi yang lebih instan lagi, luas pada masyarakat, bahwasanya untuk pelatihan itu semuanya bisa diikuti penyandang disabilitas sepanjang jenis pelatihannya itu sesuai dengan tingkat disabilitas dari masing-masing. Kemudian untuk pelatihan yang lain itu kita ada inovasi skill grab yang baru di launching di bulan Juni juga ya kemarin, pelatihan secara online, offline maupun hybrid. Jadi yang mungkin pelatihan seperti konten kreator itu bisa dilaksanakan dengan online. Kemudian yang untuk pelatihan menjahit itu dilaksanakan dengan offline ya. Kemudian yang pelatihan yang ada yang lainnya dilaksanakan dengan hybrid, mungkin teori secara online, tapi prakteknya tetap harus secara offline. Kemarin sudah kita laksanakan satu angkatan, ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, seluruh Indonesia. Juga disabilitas juga bisa mengikuti juga, dan ini tanpa biaya alias gratis. Namun demikian untuk pelatihan yang memerlukan praktek seperti offline tadi, menjahit, pengelasan dan lain sebagainya itu karena butuh bahan untuk praktek itu, peserta pelatihan ya dimohon untuk membawa bahannya sendiri-sendiri. Kalau instruktur sarpras yang ada di BLK kita gratis. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin bisa ditampilkan yang data tenaga kerja disabilitas. Jadi data yang terakhir kami di bulan Mei, karena kami itu minta kepada khususnya perusahaan nasional HRD itu untuk bisa mengisi formulir data pekerja disabilitas di perusahaan. Tapi kami baru siap di bulan Mei, tapi kalau setelah bulan Mei ada perkembangan, ya mohon kami seperti disampaikan Bu Suari tadi di grup HRD itu untuk bisa menyampaikan data tenaga kerja disabilitas yang terbaru. Ini untuk kondisi perusahaan di Wonogiri yang sudah memenuhi ketentuan daripada undang-undang tadi. Ada yang sudah memenuhi, ada yang lebih, ada yang kurang. Ini khususnya untuk perusahaan BUMD di Kabupaten Wonogiri itu ataupun BUMN itu yang sudah terpenuhi itu baru satu ya, hanya di perusahaan air minum di Kertasari. Ya, kami berikan apresiasi bagi BUMD, PDAF di Kertasari, ini sudah mempekerjakan pekerja dari disabilitas. Kemudian untuk BUMD terutama di perbankan itu belum ada sama sekali, baik itu di BPSDKK, BKK Jateng, kemudian Bank BPR Wonogiri. Okay. Jadi saya dulu kebetulan pernah menjadi komisaris di BPR, dulu namanya masih BPR di Sukadana. Ini kami tidak tahu kalau ada ketentuan aturan undang-undang yang BUMD itu wajib mempekerjakan minimal 2% ya, dari jumlah tenaga kerja. Dan kalau saya tahu pasti saya sampaikan, memberikan masukan untuk rekrutmennya bisa dari disabilitas berapa formasi sesuai dengan jumlah pegawai yang ada. Kalau di BPR Bank Wonogiri itu ada berapa mas? Pegawainya 50 sekarang kan, 50 berarti kan 1%-nya dan 2%-nya 1 ya, jadi cukup 1. Jadi nanti tolong disampaikan
pada Pak Dirut berkaitan dengan aturan Undang-Undang 8/2016 itu bahwa BUMD wajib mempekerjakan minimal 2% dari jumlah pegawai. Dan tadi Pak Edi juga menyampaikan akan ketemu Pak Sekda ya, mungkin di ngobrol nanti, karena Pak Sekda itu yang banyak mengambil kebijakan berkaitan dengan rekrutmen BUMD di Kabupaten Wonogiri. Itu tolong nanti diberikan masukan agar kalau ada rekrutmen pegawai BUMD itu bisa ada formasi untuk penyandang disabilitas. Dan nanti juga kami sampaikan pada pimpinan juga, dan juga nanti bisa ditindaklanjuti Pak Joko untuk bersurat kepada perusahaan BUMD, BUMN yang di Kabupaten Wonogiri, ketentuan tersebut harus dilaksanakan. Kita bisa bersurat Pak Sekda. Ya, kalau bisa yang singkat, ya, yang bisa dibaca dari jarak jauh, ya. Kaidah dari 3 meter, ya. Terus tidak boleh dari 5 kata, ya. Tidak boleh lebih dari 5 kata. Susah ini. Tentang disabilitas tidak boleh dari 5 kata. Kalau lebih dari 5 kata, berarti itu jadi kalimat majmuk nanti. Ya, bisa itu. Jangan atau masih bisa bantu saya nanti untuk menempelkan itu gimana? Saya lihat sudah ada yang membuat satu alinea, hanya 1 paragraf. Karena ini juga untuk melihat memahami bahwa selama ini kita melihat disabilitas itu seperti apa gitu ya. Karena ketika kita salah dalam melihat, itu juga nanti akan menyebabkan tindakan kita juga akan salah. Sudah? Bisa ditempel di dinding itu jangan apa-apa. Bagi yang sudah bisa dikumpulkan Mas Jaka. Sudah, Bapak Ibu? Jangan takut salah. Ini sudah. Satu aja nggak apa-apa. Takut bos. Nah, di sini ada yang sudah orang berkebutuhan khusus. Orang berkebutuhan khusus. Disabilitas memiliki keterbatasan fisik atau mental. Satu tadi berkebutuhan khusus.
Kira-kira pengguna kacamata itu punya kebutuhan khusus nggak? Kalau tidak menggunakan kacamata, bisa melihat dengan jelas, blereng, brun, atau jadi warna berbeda. Kacamata itu kebutuhan khusus tidak? Kalau seperti itu disabilitas nggak pengguna kacamata? Oke. Satu. Kemudian keterbatasan fisik atau mental. Ya. Ada fisiknya macam-macam ya. Fisik itu bisa dilihat ketidakberfungsian, ya, kekurangan itu keterbatasan. Kalau saya terbatas nggak gerakan saya? Saya bisa sampai ke Jakarta, saya bisa sampai ke luar negeri, saya bisa bicara di sini. Kira-kira saya keterbatasan nggak fisik saya? Karena saya bisa naik mobil, saya bisa naik motor roda 3, seperti Mas Mas Nardi. Ini pakai kursi roda. Kira-kira Bapak Ibu, Mas Nardi kesini naik apa? Naik apa? Naik motor.